إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid ini. Karena masjid adalah tempat yang Allah cintai. Kemudian dalam rangka untuk mempelajari Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mutiara ilmu yang diwariskan oleh para ulama dari Al-Qur'an dan sunnah tersebut kepada kita. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang Allah rahmati. Tidak ada keraguan dalam diri kita sebagai seorang muslim bahwasanya asyraful ulum, ya, ilmu yang paling mulia itu adalah ma yata'allaqu billah, yang berkaitan dengan Allah. Karena ada kaidah dari ulama, mereka mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu itu tergantung dengan yang dipelajari. Kalau yang dipelajari itu adalah tentang Allah, karena Allah adalah zat yang maha mulia, karim. Allah itu karim, yang maha mulia. Jadi ilmu yang berkaitan dengan Allah tentu itu adalah ilmu yang mulia, Bapak Ibu, yaitu ilmu tauhid, ilmu aqidah yang berkaitan dengan Allah, dengan mengenal kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, hak-hak Allah itu apa, mengenal nama-nama dan sifat Allah, mempelajari bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang paling mulia. Namun dewasa ini, Bapak Ibu, kenyataan membuktikan walaupun kita buka pelajaran mengenal Allah secara gratis, ya, namun sepi peminat. Bahkan ini pengalaman kami, ya, kita membuka kajian tentang bagaimana cara memahami agama Allah, bagaimana manhaj, ya, di dalam mempelajari Islam ini, di dalam beragama ini. Sampai-sampai terkadang nggak ada orang, di stop aja kajian sholat katanya. Iya, bukan kita yang mundur, pengurusnya.
Padahal satu orang datang nggak apa-apa. Kita tahu Bapak Ibu, pensyarah kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menceritakan pernah beliau menghadiri majelis gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Awal-awal banyak kata beliau, sehingga di akhir pembahasan kitab hanya beliau sendiri yang tersisa. Namun pelajaran tetap. Ya, ini enggak ya, karena orang enggak datang, enggak ada kajian lagi katanya. Subhanallah. Padahal pembahasannya pembahasan tentang tauhid, tentang manhaj. Ini Bapak Ibu. Namun orang sekarang Pak, untuk pelajaran dunia saja, seminar pendidikan ini dan itu tidak gratis. Ya, satu pertemuan atau dua pertemuan atau satu paketnya itu mau jutaan rupiah. Tidak merasa berat, ya Pak ya, senang. Padahal itu hanyalah ilmu dunia, ilmu manajemen dunia, ya, dan tidak gratis. Sangat luar biasa bangganya dan semangatnya. Namun kalau belajar tauhid kok nggak semangat gitu ya. Padahal ya ilmu yang mulia itu adalah ilmu yang berbicara tentang Allah, terutama tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu, marilah kita bersemangat Pak. Mumpung alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat aman. Kalau sudah seperti di Palestina enggak bakalan ada majelis ilmu lagi. Boro-boro mau majelis ilmu makan aja gemetaran Pak ya. Khawatir ya, rudal yang tidak disangka-sangka meledak. Iya kan? Bom-bom yang liar ya, menghancurkan. Nauzubillahi min zalik. Maka untuk itu marilah kita gunakan nikmat ini Pak, nikmat damai ini, nikmat kedamaian ini dalam rangka untuk memperbanyak bekal kita menuju Allah. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, bahkan wajib ya hukumnya. Kalau ibadah yang berkaitan dengan ilmu itu hukumnya wajib. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban ya bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya juga muslimah. Jadi pembahasan kita kembali melanjutkan kitab penjelasan 3 dasar dalam beragama. Yang mana judul kitab ini diambilkan dari hadis panjang, hadis sahih yang menceritakan tentang keadaan orang di alam kubur ketika mereka kelak ditanya oleh Allah, oleh malaikat Allah dengan 3 pertanyaan atas izin Allah, yaitu tentang man rabbuka. Ini telah dibahas ya. Kemudian wama dinuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, waman nabiyuka, dan siapa nabimu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati. Dan ini masih berkaitan tentang nabi. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang kisah yang terpenting dalam Islam, yang mana kisah ini Allah abadikan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya malam hari. Dari mana Pak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kata Allah alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi Masjid Aqsa itu dan sekitarnya. Nah, fadhal lagi. Pakai hamzah ya, jangan terkesan ada ainnya ya. Qala al-muallifu ya, hamzah. Nah, lamnya tasdid ya. Qala al-muallifu ya, lamnya ditasdid. Nah, fahjur ya.
azimhu ya. 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 Anis syirki. Ya. Wal bara'atu minha. Iya, jadi ini sebenarnya sudah kita bahas ya, namun kita ulang nggak apa-apa, ya Pak ya. Karena kata pepatah orang, pasah jalan karena sering ditempuh, ya. Iya. Thayyib. Qala al-muallifu rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, ya, rahimahullah taala. Ba'atsahullahu, Allah mengutusnya. Yani siapa Pak? Nabi Muhammad. Untuk apa? Bin nazarati anisyirki. Bisa dijadikan an-nazarah, bisa juga an-nizarah ya. Dalam rangka untuk memperingatkan umatnya dari syirik. Nah, inilah tujuan Allah mengutus beliau, dan tidak hanya beliau, Pak. Seluruh para rasul itu Allah tugaskan untuk memperingatkan umatnya dari syirik. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh ya, kami telah mengutus, kata Allah, setiap umat itu satu orang rasul, yang mana tugas setiap rasul yang Allah utus itu adalah mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah saja. An i'budullah, beribadahlah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan hindarilah, jauhilah ya segala yang disembah selain Allah. Karena taghut itu diantara makna yang paling populernya adalah kullu ma'ubida min dunillah, ya, kullu, setiap ma'ubida yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu taghut. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi setiap rasul, Pak, itu tugasnya, termasuk rasul kita yang terakhir. Selama 10 tahun beliau di Mekah, ini tidak ada pembahasan lain. Belum ada tentang fikih mawaris, belum ada tentang fikih jual beli, apalagi fikih kontemporer ya, belum ada pembahasannya ya. 10 tahun beliau di Mekah, maka beliau memfokuskan tentang masalah akidah, mulai masalah tauhid, masalah syirik, masalah hari kiamat, itu kan masalah keyakinan, itu masalah akidah, surga dan neraka, supaya mengena kepada keyakinan, keimanan sahabat waktu itu betul-betul kuat iman mereka. Jadi mereka ditarbiyah, Pak, selama 10 tahun, ditarbiyah keimanannya. Kita belajar kitab tauhid, Pak, setahun aja udah bosan. Ya sahabat ya, pembahasan tauhidnya 10 tahun. Dan di Madinah sudah masuk ilmu-ilmu lain. Ya, masuklah ilmu fikih, ya, masuklah ilmu-ilmu yang lainnya. Namun tetap Rasul tidak meninggalkan pembahasan tentang tauhid. Sehingga disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, 5 hari sebelum beliau wafat, Nabi masih ya mengingatkan umatnya akan bahaya perbuatan syirik, yaitu tentang menjadikan kuburan-kuburan sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Itulah kebiasaan, adat dan tradisi orang-orang Nasrani dan Yahudi itu. Kenapa orang sekarang ayo kita lawan Yahudi, namun kebiasaan Yahudi masih diamalkan. Apa yang kebiasaan Yahudi itu, Pak? Ya, tawassul di kubur gitu. Meyakini ada kuburan keramat, kuburan habaib, kuburan kiai dikeramatkan, dibangun. Meyakini kalau berdoa di kuburan itu mustajab. Bagaimana Allah akan menolong? Bagaimana Yahudi mau dikalahkan? Nah, tradisi Yahudi kok masih di kerajaan, Pak. Rasul mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ba'a kok dilaknat oleh Allah. Langsung Nabi jelaskan, ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi itu umpama masjid, baca Quran di kuburan, ya. Alay, yang paling parahnya itu, Pak, orang Syiah yang sok-sokan bela Palestina ya, sujud di kuburannya. Itu jelas, Pak. Ini amalan mereka itu dalam kitab-kitab Syiah itu. Dianjurkan betul orang sujud
di kuburan. Katanya mau memerangi Yahudi. Ya. Namun kenapa amalan-amalan tradisi-tradisi Yahudi yang dilakukan? Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memerangi Yahudi, ya, jauhi dulu tradisinya. Perangi dulu tradisinya. Baru mampu. Kok enggak, Pak ya? Pikiranlah mode pikiran Yahudi, amalanlah mode amalan Yahudi. Bagaimana kita bisa, ya, ingin melawan Yahudi? Jadi ingin melawan Yahudi, ayo, namun betul-betul kita jauhi tradisinya. Bahkan Nabi, Pak, 1400-an tahun yang lalu selalu beliau, ya, melarang umatnya untuk jangan, ya, sekali-kali mencontoh tradisi-tradisi Yahudi itu. Ya, sampai beliau mengatakan, ya, faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, maka mereka bagian dari pada kaum itu. Kemudian dalam hadis juga beliau mengatakan apa, Pak? Ya, panjangkan jenggot, khaliful yahud, selisih orang Yahudi itu, panjangkan jenggot. Ya, karena di zaman itu kebiasaan orang Yahudi memotong pangkas jenggotnya. Karena Nabi nggak mau umatnya itu, sahabatnya mencontoh-contoh tradisi Yahudi, maka, ya, beliau memerintahkan jangan, ya, dipendekkan jenggotnya. Karena ini tradisi orang Yahudi. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita saksikan anak muda kita, Pak, miris sekali. Ya. Anak muda kita ada yang merayakan perayaan-perayaan Yahudi. Valentine itu Yahudi itu, Pak. Iya. Lagi musim-musik, organ-organ itu Yahudi, Pak. Jadi kebudayaan organ-organ tunggal ketika acara pernikahan itu tradisi Yahudi. Nah, bagaimana kita mau menang lawan Yahudi, Pak? Ya, tradisinya masih dipakai. Nah, karena Allah telah mengingatkan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Disebutkan dalam ayat ini millah itu luas mananya, Pak. Millah itu bisa bermakna agama dan juga tradisi kebudayaan. Jadi Allah mengatakan tidak akan rela, tidak akan berhenti ridho orang-orang Nasrani Yahudi sampai kalian itu mengikuti millah mereka. Jadi millah ini maknanya umum, bisa masuk ke dalamnya agama, bisa pula tradisi dan adat kebiasaan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tradisi pacaran, itu tradisi Yahudi juga, Pak. Bahkan Yahudi itu berzina dulu dia. Iya, na'udzubillah itu. Lihat perempuan Yahudi itu. Ya, itu kebiasaan mereka. Nah, di kampung Allah banyak orang pacaran, ya. Ini Bapak Ibu, Allah akan menolong kita kalau kita tidak mau menolong agama Allah. Karena janji Allah itu in tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, maksudnya apa? Jalankan agama, jauhi tradisi-tradisi musuh-musuh Allah, Yahudi, Nasrani jauhi. Kemudian tradisi-tradisi Hindu, Buddha jauhi. Itu sebalik-balik, Pak, ya. Yahudi, Hindu, Buddha sama-sama, ya, mempersekutukan Allah. Kita jauhi tradisi itu. Dari situlah nanti datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sebelum beliau berangkat perang itu, Pak, beliau tanya dulu, ada enggak di antara tentara itu yang bermaksiat kepada Allah? Kalau ada, taubat dulu. Karena pertolongan Allah itu akan terhalang, Pak, kalau masih ada yang melanggar perintah Allah. Misalkan ada yang tidak sholat, bagaimana Allah menolong kita? Ya, orang Islamnya tidak ada sholat, gitu. Sampai-sampai, Pak, orang Yahudi pun mengakui, Pak, kalau seandainya, ya, sholat subuh itu sama dengan sholat Jumat, maka Yahudi tidak akan mampu, ya, menguasai Masjid Aqsa itu. Namun kan enggak sekarang, Pak, ya. Ya, masjid sepi, ya. Apalagi subuh, ya, Pak, ya. Sepi sekali. Nah, bagaimana mungkin Allah akan menolong kita? Maka kita mulai dari diri kita. Usaha kita membela Palestina itu wajib, betul, ya. Namun kita mulai dengan memperbaiki diri kita dahulu. Ya, kalau kita baik, kita menolong agama Allah, kita menjaga batasan-batasan Allah, ihfazillaha yahfazka. Ini janji Allah melalui sabda Rasulullah. Engkau jaga Allah, jaga agama Allah, ya kan? Maka Allah akan jaga kita. Allah akan jaga Masjid Aqsa, insyaallah.
Namun kalau seandainya kita bermaksiat kepada Allah, sudah mengikuti jalan-jalan musuh-musuh Allah, bagaimana mungkin ya Allah akan menolong kita. Itulah salah satu ya yang mesti kita lakukan dalam rangka untuk bela Palestina. Kita mesti bela Pak ya. Enggak boleh kita enggak bela, itu saudara kita, itu darah daging kita itu. Orang-orang Palestina yang tertindas itu ya. Namun ya kita serahkan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka itu ahli politik, ahli diplomasi. Kalau sekarang tuh yang memperparah Pak, orang-orang bodoh ya, berkomentar pula kenapa Saudi itu enggak mau ini katanya kan. Orang itu pikirannya panjang, orang Saudi itu. Taruhlah sekarang kita kirim misalkan ya pasukan perang gitu ya. Nah, nanti Amerika nggak tinggal diam, Inggris nggak tinggal diam, akan perang, akan besar dampak negatifnya gitu. Jadi mereka itu memikirkan bagaimana rakyat sipil itu akan, kan kalau orang-orang ini kan nggak apa ya, orang-orang pergerakan ya. Pikirannya pendek gitu ya. Yang penting kita lawan aja udah gitu ya. Meninggal orang sipil lantak gonola, meninggal lantak gonola. Kalau orang Saudi kan enggak, pikirannya panjang. Nanti kalau kita ladeni betul, iya kan? Yang meninggal banyaknya akan adalah rakyat sipil gitu ya. Sementara Islam masih lemah, iya kan? Belum ada kekuatan superpower yang menyokong Islam gitu. Seperti itu. Maka kita kembalikan kepada para ahlinya. Yang membuat kacau sekarang Pak, orang-orang yang tidak ahlinya berbicara pula gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya jangan kita menyalahkan itu dan ini gitu ya. Namun ya yang kita salahkan adalah diri kita. Mungkin ini adalah karena dosa-dosa kita. Ya Pak ya. Ya kita kembali kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah itu yang bisa kita lakukan. Dan jihad itu ada aturannya. Ya, kalau seandainya jihad itu mestilah sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang telah ditetapkan oleh ulama. Nanti jangan mati konyol gitu Pak ya. Nah, ingin jihad namun ternyata caranya salah. Ya, mestilah ya kita merujuk kepada anjuran-anjuran dan arahan-arahan para ulama kita. Karena sekarang kan di media massa kan seperti itu. Ya, kita yang harusnya mendoakan orang Palestina ini sibuk menyalahkan kawan. Apalagi negara Saudi ya atau yang lainnya. Saudi gini ya, cobalah dia jadi Saudi kan gitu. Ya, posisinya yang seperti apa kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Artinya jangan kita menyalahkan muslim yang lainnya. Alhamdulillah ya, Arab Saudi nomor 1 Pak yang paling banyak ya memberikan bantuan. 20 juta rial. Berapa duit kita tuh Pak? Kalau kita rupiahkan 20 juta rial itu dari Raja Salman aja, belum anaknya Muhammad bin Salman, belum dari negara itu duit pribadinya Pak. 20 juta saya lihat di apa tuh kan di Saudi Nesia itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Nah, orang-orang yang keluar menyalahkan Arab Saudi itu mana sebangsinya? Ya, orang 20 juta ya real. Ini beda Pak kalau dengan duit kita ya. Karena 1 real sekarang kurang lebih 3 ribuan lebih gitu ya. 3.500 atau berapa gitu 1 real Saudi. Nah, mereka nyumbang pribadi aja Pak 20 juta gitu. Ya. Real Saudi. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pula yang bilang seperti ini Pak ya. Oh, Palestina itu yang butuhnya tentara, enggak butuh bantuan. Ya Allah ya. Apakah anak-anak kecil itu ya, orang-orang yang lemah itu butuh apa katanya seperti ini ya, orang-orang Palestina itu butuh senjata ya. Masa anak-anak kecil mungkin kasih senjata gitu ya. Anak kecil itu dibantu ya Pak ya. Ya karena mereka nggak ada makanan, nggak ada minuman, tempat tinggal dihancurkan gitu. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah, maka sikap kita dalam masalah ini kita tetap kita membela, mendoakan ya kan. Kemudian jangan kita menyalah-nyalahkan saudara-saudara kita, yang mana saudara kita ya juga sudah membantu sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Rasulullah menyuruh kepada tauhid. Dalilnya adalah sebagaimana dalam surah Al-Mudaththir 1 sampai 7. Ini kemarin ya sudah kita jelaskan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir." Ini seruan kepada Nabi, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, berdiri dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu, pakaianmu. Wa rujza fahjur, dan dosa-dosa ini nanti makna dari ar-rujzu itu adalah termasuk berhala. Jadi maknanya dan tinggalkanlah berhala. Artinya ajaklah umatmu untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi karena minta balasan. Janganlah engkau memberi untuk supaya dikasih balasan yang lebih banyak, itu maksudnya. Wali rabbika fasbir, dan sabarlah terhadap ketentuan Rabbmu. Kemudian kata beliau, wa ma'na qum fa'anzir, dan makna firman Allah berdiri, ya, bangunlah engkau Muhammad, itu artinya. Dan berilah peringatan, maknanya adalah yunziru anisyirki, berilah peringatan, ya, terhadap kesyirikan, artinya jauhilah kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu, yaitu agungkanlah Allah Tuhanmu. Bitauhid, dengan mentauhidkannya. Wasiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka anisyirki, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi pakaian itu ada pakaian yang kasat mata, Pak, ya, ada pula pakaian yang enggak terlihat. Jadi pakaian di sini maknanya yang enggak terlihat adalah amalanmu, ya, namun termasuk juga yang terlihat, Pak, karena dalam perintah Islam itu kita bersih itu luar dalam, Pak, ya. Bersih pakaian kita, pakaian takwa dalam hati kita juga dibersihkan. Yaitu tahhir a'malaka, bersihkanlah, ya, amalan-amalanmu, anisyirki, dari kesyirikan. Warujza fahjur, arujzu yang dimaksud dengan arujzu dalam ayat ini adalah al-asnamu, adalah patung-patung, ya. Sebelumnya sudah kita jelaskan, ya, dalam bahasa, dalam istilah Al-Quran dan hadis itu ada istilah sonam, ya. Kalau terjemahannya sama-sama berhala, Pak, ya. Sonamun dengan wasanun. Jadi apa bedanya? Kalau sonam itu berhala yang menyerupai manusia atau hewan, yang lengkap wajahnya, itu namanya sonam, ya. Kalau terjemahannya sama, patung atau berhala, ya kan, namun maknanya beda. Kalau yang selain bentuk manusia, ya, ada ulama yang mengatakan seperti itu, diberi ungkapan dengan wasan, ya. Jadi wasan itu adalah berhala yang tidak berbentuk manusia atau hewan. Contoh daripada wasan itu, ya, adalah pohon, itu juga termasuk pohon yang disembah oleh orang Arab kafir, ya, kafir Quraisy, yaitu Uzza. Ya, Uzza itu adalah pohon besar yang dikeramatkan oleh orang kafir Quraisy, Pak. Kemudian pohon besar ini, Pak, ada penunggunya, ada jin yang menunggunya, kemudian bisa berbicara. Orang kafir Quraisy menyangka, Pak, itu pohon mantap, pohon keramik, kata, Pak. Bisa mengeceknya, bisa berbicara pohon ini, ya kan. Akhirnya apa? Pohon itu diagungkan oleh masyarakat kafir Quraisy, meminta mereka di situ malah peni, ya, di pohon itu, karena pohon itu mantap, bisa mengabulkan doa, ya kan. Kalau orang belum dapat anak, apailah ke pohon itu, ya kan. Agilah sesajen di pohon itu, ama minta lah, lapenlah nih di pohon itu. Nanti dapat hajatnya dikabulkan. Nah itu, Pak, syiriknya. Apa beda dengan orang kita sekarang, Pak, ya? Kalau sakit melapenik ke kuburan Syekh Burhanuddin contohnya. Apa bedanya gitu? Ya kan? Kalau aku sembuh, ya Allah, aku akan melepaskan ayam. Ada, Pak, kami ketemu, ya, dilepasnya ayam. Pak, kok dilapin lo ayam, Pak, ya? Ikulah niat kami ini, ya. Ini niat kami dahulu. Jadi kalau kami sembuh dari penyakit, ya, kami berniat melepaskan ayam. Pak, kok harus di kuburan, kok kurang mantap nih, kok, ya, kok sakti ini, kan gitu. Di situ, Pak, ya, ini masuk tradisi orang-orang kafir Quraisy dahulu. Na'udzubillahi min zalik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ar-rujzu ini adalah
patung-patung yang menyerupai manusia atau hewan, ya. Wa hajruha, dan bentuk meninggalkannya, menjauhinya adalah tarkuha, meninggalkannya. Wal bara'atu, dan berlepas diri minha, darinya. Wa ahliha, dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan yang menyembah, ya, pohon tersebut, ya. Ya. Fadhil. Sallallahu alaihi wasallam. Bijiddin, ya. Iya. Kemudian kita masuk kepada perkataan pensyarah kitab ini. Sebelumnya kalau nggak salah sudah nih ya, tapi kita ulang nggak apa-apa. Yang dimaksud dengan ayat yang di atas, ayat yang ke satu ya dari surah Al-Mudaththir ini, ya ayyuhal mudaththir, itu maksudnya yunziruhum manisyirki, yaitu Nabi diminta oleh Allah untuk memperingatkan umatnya dari syirik, dari bahayanya syirik, ya. Wa yad'uhum, dan Allah juga memerintahkan Rasul untuk mengajak umatnya, ya, ila tauhidillahi azza wajal, kepada tauhid, ya, mengesahkan Allah azza wajal fi rububiyyati wa uluhiyyati wa asma'i wa sifati, baik di dalam rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian ya ayyuhal muddaththir, itu ya itu Pak namanya harfun nida, ya, huruf dalam bahasa Arab yang digunakan untuk memanggil, untuk maimbau, huruf untuk maimbau, ya Pak ya. Nah, kalau bahasa kita mungkin kata pemanggil, ya kan? Itu ya itu Pak ya. Maka ya itu diartikan, diterjemahkan seringkali dengan wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, misalkan wahai orang-orang yang beriman. Jadi ya di situ adalah harfun nida, gitu Pak. Jadi panggilan dalam ayat ini adalah li Rasulillah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddatsir, itu untuk Nabi, itu maksudnya. Kemudian beliau mengatakan ya'murullahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam an yaquma bijiddin wa nasyatin, untuk tegak berdiri dengan, ya, semangat, dengan, ya, rajin, ya, semangat, ya, wa yundhiran nasa anisyirki, dan kemudian, ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Jadi dalam ayat ini kan Pak, ini masih penjelasan ayat surah Al-Mudaththir 1-7 ini kan Allah mengatakan qum fa'anzir. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk berdiri, semangat, ya, rajin, gitu ya, untuk memberikan peringatan, gitu. Jadi itulah fungsi Nabi Pak, memberikan peringatan, ya. Kemudian apa yang terjadi? Apakah semua ikut Nabi? Enggak. Padahal Nabi utusan Allah, Nabi kekasih Allah. Namun ternyata masih ditentang juga. Yang menentang terkadang bukan orang jauh Pak, paman beliau sendiri, ya, Abu Lahab beserta bibinya, ya, istri dari Abu Lahab, dan pembesar kaum kafir Quraisy Pak. Menunjukkan apa Pak? Menunjukkan apa? Kalau seandainya kita ditentang, kita diusir, itu lelah biasa, gitu. Selama kita di atas tauhid, di atas kebenaran, orang mengusir kita karena nggak suka kebenaran, ya, kareh bana katanya. Ini Pak ada pengalaman ke kami Pak, ya, kami sendiri pernah dahulu, ya, ceramah Pak, ya, di pasar itu di Padang itu, ya, ya,
bahas kami waktu itu tentang bahayanya zimat. Rupanya pengurus ya masjid itu ya tukang buat zimat, Pak ya. Waduh, berang Pak ya. Langsung diberhentikan lagi berdiri itu Pak. Alat saat ya, tutup saat ya. Ya kan sado tidak boleh mah katanya. Iya. Nah, ini Pak, ini tantangan ya. Kalau kita mendakwahkan tauhid itu ada tantangan-tantangan yang kita rasakan. Dan ini tidak seberapa Pak ya, sedikit sekali. Ya, kecil sekali dibandingkan dengan tantangan Nabi SAW. Nabi mau dibunuh, diusir Pak, sampai-sampai Nabi hijrah. Kenapa? Karena nggak bisa lagi dakwah di Mekah. Ya, tantangannya, penolakannya luar biasa, sampai mengancam nyawa beliau. Ya kan? Terbukti Pak, orang-orang kafir Quraisy itu sudah sepakat bermusyawarah gitu, hendak membunuh Nabi pada malam hari ini. Tapi Allah telah kasih tahu Nabi berangkat dulu. Pas mereka masuk rumah Nabi di Mekah itu ternyata digantikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Itu dalam sejarahnya seperti itu ya. Artinya apa Pak? Artinya kita mesti sabar dalam dakwah ya, terhadap segala rintangan, segala macam ya hambatan, karena itu adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuhadzirahu minhu, dan Nabi diperintahkan untuk memperingatkan mereka, kaumnya. Waktu itu kaum Quraisy ya, dari perbuatan syirik ya. Wa qad fassara Syekh hadil ayat ya, dan Syekh telah mentafsirkan ayat ini ya. Fadhal lagi. Iya. Kemudian akhadha ala hadza, Nabi dia fokus ya mendakwahkan tauhid ini. Ya. Asyara sinin, selama 10 tahun yad'u ila tauhid, beliau menyeru berdakwah kepada tauhid. Jadi 10 tahun itu Pak indah sabanta Pak ya. Ya, anak kita saja sudah balik itu ya. Sudah besar itu Pak. 10 tahun ya. Wa ba'dal asyri, dan setelah 10 tahun itu luar biasa Pak, di ujung-ujung ataupun di puncak-puncak Nabi mendapatkan ujian. Yang pertama, istri tercintanya meninggal, donatur Nabi meninggal Pak, yang telah menyerahkan hartanya di jalan Allah. Tidak ada yang tersisa Pak, kecuali tulang-tulang Khadijah lagi daripada hartanya yang banyak itu. Semuanya dikorbankan di jalan Allah. Karena dakwah itu butuh dana, karena dakwah itu butuh harta. Sehingga dalam Al-Quran Pak, seringkali Allah menggandengkan jihad. Dakwah itu juga jihad Pak. Jihad itu tidak hanya jihad dengan pedang, dengan parang kalau zaman dulu, atau dengan senjata ya, enggak hanya itu ya. Jihad itu ya kan adalah ya diantaranya dakwah ini juga jihad. Karena jihad itu secara bahasa adalah orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu perintah Allah. Dakwah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah butuh dana, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ya ala tijaratin tunjikum min adzabin ya, min adzabin nar gitu ya. Tu'minuna billahi ya kan, wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum begitu. Jadi jihad itu ya selalu digandengkan dengan diri dan harta. Jadi harta itu Pak tidak bisa kita sepelekan. Kenapa? Karena dia adalah bagian terpenting dalam dakwah. Jadi Nabi bagaimana dakwahnya? Alhamdulillah bisa bertahan ya, setelah dibantu oleh Allah, tentu juga dibantu oleh orang-orang dermawan, termasuk istri beliau sendiri. Kemudian siapa lagi? Sahabat-sahabat beliau Pak. Abu Bakar itu saudagar kaya Pak. Bilal, siapa yang memerdekakannya Mak? Abu Bakar. Berapa tebusan Bilal itu? Berapa dibeli sama Abu Bakar? Ya, ya ada yang mengatakan 60 ekor onta. Ya, 1 ekor onta itu mahal Pak. Taruhlah sekarang ya, minimal harganya 100 juta lah, atau 70 juta apa ya, kali 60 ya. Kalau nggak ada uang nggak bisa
Ya Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi ini Pak enggak hanya orang kaya, kebanyakan orang lemah, orang duafa, fakir miskin. Apalagi ketika mereka hijrah Pak, mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya harta, nggak punya pekerjaan. Tentu di situ peran orang kayanya dari para sahabat. Bahkan saking loyalnya para sahabat itu dengan temannya seiman, ya Pak ya. Kalau seandainya engkau ingin menikah, saya punya istri 4 nih, saya ceraikan salah satu. Kalau kamu nggak punya uang mahar, ambil saja istriku, nikahi dia. Setelah masa idahnya habis, nikahi dia. Gitu Pak ya. Saking ininya sahabat itu. Karena sahabat itu betul-betul mengamalkan hadis-hadis tentang persaudaraan. Beda dengan kita sekarang. Nak kelapan lah temannya pada sama taklim, sama pengajian, nggak peduli Pak ya. Udah ya gitu. Ada juga nauzubillah ya. Mudah-mudahan bukan kita yang hadir nih Pak ya. Padahal Pak, kita sakit perut Pak, kena kelebihan makan. Teman kita sakit perut kena terlambat makan, ya nggak ada yang akan dimakan. Ya, kalau di zaman Nabi nggak ada yang seperti itu. Sahabat yang lainnya yang mampu akan membantunya. Kenapa? Karena mereka butuh surga. Ya kan? Walaupun sedikit yang kita bantu teman kita, bahagia dia, senang dia Pak. Oh, itu luar biasa Pak. Surga yang mereka cari. Dan Nabi banyak memotivasi sahabat. Ya kan? Jangankan membantu orang, membantu kaum muslimin ya. Nabi bawakan hadis ya, di zaman Bani Israel ya, seorang wanita pelacur yang bertobat membantu seekor anjing saja. Ini anjing loh, lebih hina daripada orang Islam lah gitu ya. Nah, dia bantu anjing ini ya, mau mati kehausan masuk surga dia. Apalagi yang dibantu adalah manusia, dan apalagi yang dibantu itu adalah orang yang lagi kesusahan betul ya, seperti saudara kita yang lagi terkena musibah besar sekarang Pak ya. Rumah mereka sudah hancur. Bahkan anak-anak Pak yang yatim piatu banyak sekali Pak. Ya, bangun tidur anak-anaknya, rupanya ayahnya udah meninggal ya. Emaknya sudah meninggal, kakeknya sudah duluan pula meninggal. Subhanallah Pak ya. Ya, saya pernah lihat di potongan video dia bilang mama, mama gitu ya. Ya dia cari mamanya gitu ya. Tidak ada lagi mamanya ya. Yang ada adalah relawan waktu itu ya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Maka Pak, kalau kita punya uang Pak, itulah kesempatan kita untuk mendapatkan ya surganya Allah dengan rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 tahun Pak Nabi di mana? Di Mekah, di Madinah ya, mengajak kepada tauhid ya. Kemudian mengajak umatnya untuk menjauhi syirik gitu. Nah, kemudian setelah itu meninggallah istrinya, kemudian pamannya pun meninggal Pak, karena sebelumnya Nabi diblokade oleh orang musyrik. Jadi memang lemah betul keadaan kaum musliminnya, seperti saudara kita di Palestina ya, diblokade oleh orang-orang Zionis. Bahkan bantuan pun terkadang Pak mereka larang, tapi karena perjuangan orang-orang ya pembesar umat Islam, pemimpin umat Islam melalui OKI, melalui PBB, melalui jalur diplomasi ya, akhirnya sudah dibuka lagi. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi waktu itu Pak berada dalam keadaan yang sangat luar biasa, sedih ya, istrinya sudah meninggal ya, pamannya juga sudah meninggal gitu ya. Maka untuk menghibur Nabi itu ya, lantas Allah perjalankanlah Nabi itu satu malam Pak, lailan, semalam aja. Ya kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke tempat yang besar ya. Ada ulama yang mengatakan ya, Baitul Ma'mur itu juga kalau diumpamakan itu masjidnya yang di langit yang sangat besar sekali Pak. 70.000 malaikat masuk, kemudian keluar lagi. Yang keluar ini Pak tidak balik-balik lagi, masuk yang baru lagi. Ya kan? Nah, setiap hari seperti itu, begitu besarnya itu ya, di langit yang ketujuh. Ini disebutkan dalam kisah Isra Mi'raj ya.
thawrati ya. Thawrati nahri. Ya. Ma baina thawrati nahrihi ila asfali batnihi thumma istakhraja qalbahu Famala'ahu ya. Famala'ahu ya. Hikmatan wa imanan. Iya. Kemudian dia menjelaskan perkataan daripada penulis kitab ini, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan yaitu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baqiya 10 sinina, tinggal selama 10 tahun di Mekah Pak ya. Yad'u ila tauhidillah azza wa jalla wa ifradi bil ibadah, mengajak mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah dalam peribadahan subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan, diperjalankan. Apa yang dimaksud dengan kata urija bihi ya, atau mi'raj ya. Mi'raj itu tempatnya, tempat apa nama itu, tempat beliau dinaikkan. Berasal dari kata araja. Araja itu Pak, masdarnya atau akar katanya adalah urujun atau al-uruj pakai alif lam ya. Apa yang disebut dengan al-uruj? Al-uruj secara bahasa ada as-su'ud. As-su'udu itu artinya naik ke atas. Jadi Nabi diperjalankan naik ke atas. Dan waktu itu Pak banyak hikmahnya. Dalam rangka menghibur Nabi, juga dalam rangka untuk menjemput kewajiban sholat menuju Allah. Jadi Mi'raj itu tempat naik. Ya, Nabi dinaikkan, diterbangkan ke atas. Sehingga menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala itu di atas, ya, di atas langitnya. Ada langit, di atas itu lagi Allah, kan gitu. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Hi di sini Pak, huwa di sini siapa? Allah. Para malaikat dan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Jadi mereka Jibril itu juga disebut dengan ar-ruh yang Allah ciptakan gitu. Jadi malaikat dan malaikat Jibril ya ta'ruju ilaihi, naik ke atas, ilaihi kepadanya. Ini siapa? Allah, menuju Allah gitu. Jadi Isra Mi'raj itu ya wa huwa min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adalah merupakan kekhususan bagi Nabi. Jadi kalau khusus bagi Nabi yang lain tidak boleh, tidak bisa. Ini mukjizat Nabi yang Allah berikan kepada beliau gitu. Al-azimati ya, yang agung, allati faddalahu Allah bihi, yang mana Allah berikan itu sebagai karunia dari Allah, qabla an yuhajira, sebelum beliau hijrah, min Makkah, dari Mekah ke Madinah. Kisahnya bagaimana? Ini disebutkan dalam hadis. Ini kesimpulan ya, ini kesimpulan, sumbernya dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim ya. Jadi kisahnya seperti ini. Fa bainama huwa naimun, ketika Nabi lagi tidur, fil hajari, pada sebuah batu ya, fil Ka'bah, di dalam Ka'bah, atahu atin, datang seseorang ini ada yang menyebutkan Jibril ya. Lantas apa yang dilakukan oleh orang ini? Fasyaqqa ma baina saghrati nahrihi ila asfali batni. Kemudian orang yang datang ini Pak, sosok yang datang ini, ada yang mengatakan malaikat Jibril, membelah di antara tulang dada beliau, artinya dada beliau dibelah sampai ke bagian bawah perut beliau, gini ya, sampai bawah perut ya. Tsumma stakhraja qalbahu, kemudian malaikat Jibril ini mengeluarkan hati beliau, dioperasi beliau Pak ya. Namun yang mau operasinya super canggih Pak, ya kan, hebat sekali. Famala'ahu, kemudian hati Nabi itu dipenuhinya dengan hikmah. Inilah ilmu langsung itu, inilah ilmu laduni, ilmu hikmah itu yang ini. Jadi ilmu hikmah itu nggak dipelajari Pak, ini khusus bagi Nabi. Ya, nggak ada pelajaran. Namun orang sekarang Pak mengatasnamakan ilmu hikmah ya, namun salah kaprah. Karena ilmu hikmah itu adalah ilmu laduni dari sisi Allah langsung kepada Nabi dan khusus, dan ini termasuk kekhususan Nabi dan tidak ada yang
yang ikut serta di dalamnya selain Nabi saja. Ini kekhususan bagi Nabi. Jadi malaikat dia mengeluarkan dada Nabi dari hati Nabi dari dadanya, kemudian beliau penuhkan dengan hikmah dan keimanan. Tahyiatan lima sayaqumu bihi. Ini persiapan ya, sebagai sebuah persiapan apa yang akan dihadapi oleh Nabi ketika Isra Mi'raj itu. Karena Isra Mi'raj itu kan perjalanannya jauh, Pak. Namun walaupun jauh dengan waktu yang secepat lebih daripada kilat, dia cepat sekali ke langit yang ketujuh. Tentu harus dipersiapkan hati beliau, ya, harus ada persiapan besar ya. Berupa apa? Hati yang telah dibersihkan dan dimasukkan hikmah dan keimanan kepada beliau. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Karena telah masuk waktu, biar kita cukupkan dahulu sampai di sini, Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.